the famous Mona Lisa tuh. Ini lukisan Yesus. Ini atasnya Louvre. Ini sih keren banget. Sekarang kita menuju ke Museum Louvre. Sekarang kita udah sampai di Louvre-nya nih. Bangunannya gede banget, lihat guys, tuh atas nih. Bentar ya, tuh, wow. Nah, kalau jalan ke depan situ lagi, kita bisa lihat si The Glass of Pyramid, ya, itu ada di sebelah sana. The Glass of Pyramids ini juga ada maknanya. Nanti kita lihat ya ke situ. Oke, sekarang kita udah di tengah-tengah piramid kacanya. Jadi di dalam sini, di bawah sini nih adalah si museumnya. Nah, piramid kaca ini juga ada ceritanya, iya. Jadi tepat di bawah piramid itu yang besar itu tuh ada satu karya seni. Saya lupa namanya, karya seninya apa. Ntar kita lihat lah ya di dalam ya. Ini kalau di film Da Vinci Code tempat apa peristirahatannya Maria istri Yesus ini. Oh ya, katanya kalau di dalam film Da Vinci Code itu tepat di bawah si piramidnya itu adalah tempat peristirahatannya istrinya Yesus, iya. Katanya. Emang Tuhan Yesus? Maria. Enggak. Ya. Kalau yang tercatat di Alkitab enggak. Iya, katanya sih, makanya itu agak kontroversi ya waktu itu ya, si Da Vinci Code, film Da Vinci Code. Nah, ya itulah di sinilah tempatnya. Nanti kita jam 2 bakal masuk ke si Museum Louvre ini. Antriannya udah cukup panjang ya kalau kita lihat tuh, udah mengular sampai sana. Jadi ntar kita coba lihat masuk ke sana itu lewat mana masuknya. Habis ini kita ke sana. Yuk guys. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street. It stands by the sunrise used to be in the afternoons on the couch to read. Oke, kita punya reservation jam 2 siang. Dan ini line-nya udah dibuka. Jadi kalau kalian mau masuk Louvre ya, Museum Louvre itu ada jam-jam ya. Setiap antrian tuh punya jamnya. Dan udah ada pelangnya. Nah, kita kebetulan reservasi yang di jam 2 siang. Dan kita sampai di sini jam 1-an, setengah 1 udah dibuka line-nya. Dan kalau terlambat dikit, itu line-nya queuing-nya panjang banget, lihat. Ini yang jam 1 nih, yang sebelah saya nih. Oh, makanya. Sebelah aku tuh yang jam 1 dan itu udah panjang banget antriannya sampai ke sana tuh, sampai ke belakang situ. Jadi emang ya udahlah. Ya memang ini ribuan orang yang mau masuk sini dari seluruh dunia. Ya udah. Begitulah. Udaranya dingin di sini. Cuacanya dingin. Di bawah 10 derajat tapi masih di atas 5 derajat. Mau masuk sini tuh harus antri. Antrinya juga nggak main-main ya. Jadi antrian pertama tuh ngantri di depan pelangnya ya. Terus nanti setelah kita masuk itu kita harus masuk ngantri lagi di dalam sana tuh. Dalam situ sampai ke situ. Tuh. Situ antriannya. Baru nanti kita bisa masuk dari tengah situ. Jadi emang agak penuh perjuangan sih untuk masuk ke dalam si Museum Louvre ini. Ya. Nanti kita lihat aja di dalamnya ada apa. Ya. Kita akhirnya masuk di Louvre Museum. Nih, dalamnya. Gila, ini ribuan orang ada di dalam sini. Nah, kita lagi mau cari toilet dulu. Di luar dingin banget soalnya. Dan di luar tuh nggak ada toilet sama sekali.
Jadi di dalam Louvre ini nih ada 1, 2, 3. Ada 3 sisi ya. Sebelah sana satu, Aile Denon namanya atau Denon Wing. Sebelah sana itu Sully Wing. Kelihatan nggak tuh? Nah, sebelah sana Sully Wing. Yang sebelah sana itu Richelieu Wing atau Aile Richelieu. Jadi ada 3 main room, ada 3 bagian yang masing-masing bagian itu tuh mengoleksi karya seni masing-masing. Itu tuh ada karyanya si Mona Lisa sama si Michelangelo. Kalau di situ ada karyanya History of Louvre sih, lebih ke historical tentang si Louvre-nya sendiri, sama ada Greek and Roman Antiques di situ, decorative art Europe juga nih, tentang Europe nih, sejarah-sejarahnya Eropa adanya di Sully Wing. Kalau yang di sebelah sana itu patung-patung ya dari Portugis, kemudian Eropa, itu patung-patung, pokoknya decorative art adanya di sana. Kita nggak bakalan sempet untuk ngunjungin ini semua sih. Maksudnya ini museum tuh sangat luas ya. Mungkin perlu seharian dari pagi sampai malam kalau mau ngelihat semua karya seninya. Jadi masuk di dalam sini tuh banyak karya seninya. Tapi sekarang kita mau ngunjungin si Mona Lisa dulu nih. Yuk kita lihat ke dalam. Wifi gratis. Oh ya. Jadi di dalam sini tuh ada sekitar 35.000 karya seni dari seluruh dunia ya. Jadi bukan cuma Eropa aja. Dari seluruh dunia karya seni itu ada di sini. Indonesia ada nggak ya di dalamnya? Nah, ini kita sudah berada di dalamnya nih, di aula utamanya si Louvre. Matt, Apa? iya. Kita lihat ya, ini lukisan Alessandro Filippi di Botticelli. Ini lukisan Yesus disalib, karyanya Guido di Pietro. Sini masih banyak lukisan-lukisan Romawi. Ini kayaknya dari tahun 1900, yang tadi 1903. Ini lukisan 1370. Wow. Ini lukisan dari tahun 1370. Iya. Virgin Mary. Nih. Ini lukisan udah dari tahun 1250. Ini atasnya Louvre. Megah banget, guys. Nah, kita semakin deket nih ke Mona Lisa. Mona Lisa itu ada di ujung sana. Ya. Jadi bayangin tempat ini tuh menyimpan 35.000 karya seni, dan paling banyak itu lukisan dan juga patung. Ya. Kita udah sampai di depan lukisannya si Mona Lisa yang terkenal itu. Tuh guys. Nih ya. Itulah lukisannya Mona Lisa.
Jadi kenapa sih lukisan ini terkenal banget? Karena lukisan ini punya arti yang menjadi perdebatan sih sebenarnya. Nah, katanya lukisan ini kan dibuat sama Leonardo da Vinci ya pada tahun 1500-an di Italia, di Florence. Katanya si lukisan Mona Lisa ini adalah anaknya Leonardo da Vinci. Jadi dia tuh membuat lukisan ini nih untuk memperingati pada saat mereka tuh pindah rumah ke rumah yang lebih besar. Nah, kalau di Italia nama lukisannya itu namanya La Gioconda. La Gioconda itu artinya the smiling face atau wanita yang cheerful gitu. Ya. Oke, kita berada di depan lukisan The Wedding Feast of Cana ya. Artinya apaan? Pesta pernikahan di Kana. Ini keajaiban pertama yang Tuhan Yesus buat, cerita dari cerita Bible yang merubah air menjadi anggur ya. Ini adalah lukisannya. Ini lukisan karya siapa? Paulo Calieri apa siapa tadi tuh? Iya. Paulo Calieri. Dibuat dan ini ternyata lukisan terbesar yang ada di Louvre ya. Ini lukisan terbesar yang ada di Louvre. Gede banget memang. Tuh, tinggi banget. Waduh. Tinggi banget. Lukisan yang satu ini adalah lukisan Napoleon Bonaparte. Bonaparte itu Napoleon ketiga ya. Napoleon ketiga yang dinobatkan sebagai raja saat itu. Nah, momen di dalam lukisan ini adalah momen ketika si Raja Napoleon itu tuh memberikan mahkota kepada si istrinya. Dulu lukisan ini tuh adalah lukisan terbesar ya di tahun 1700-an. Ini dibuat oleh David di Paris, Prancis ya. Ini panjang lukisannya itu 10 meter, lebarnya itu 6 meter. Wow, ini megah banget tempatnya, indah. Ini banyak barang-barang peninggalan raja-raja dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-18 ya. Lihat pilar-pilarnya, ini sih keren banget. Wow, keren banget. Oke, akhirnya kita sekarang mau keluar dari Museum Louvre. Sini banyak toko-toko souvenir. Mau lihat nggak, Han? Souvenir-souvenir? Souvenir di sini banyak. Nah, ini kita jalan keluar dari Louvre. Kita sih kesini sebenarnya cuma ngeliat Mona Lisa aja udah. Sekarang kita lagi menuju Sungai Seine. Jadi kalau mau ngelihat Paris itu harus lewat Sungai Seine karena si Sungai Seine ini menyambungkan seluruh kota Paris gitu. Tuh Menara Eiffel. Jadi emang Sungai Seine ini nih mengelilingi si Menara Eiffel, kota Paris. Kita pas nih jam 6, harusnya sunset, tapi karena mendung jadi nggak ada sun, cuma set doang. Hai. Kita sekarang lagi di atas Seine Cruise ya. Jadi kita ikut apa namanya nih? Cruise ikut. Iya, tour cruise ya, keliling Paris menggunakan cruise kapal. Jadi nanti kita mengelilingi Sungai Seine
Terus juga nanti kita ke arah Eiffel Tower ya. Sambil sunsetan. Wih, indah banget ya. Dan Indah nggak, Met? indah sih, tapi menurutku 9/10 soalnya ada satu yang kurang indah. Apa tuh? Banget. Enggak lah, enggak butek lah, itu hijau, lebih ke hijau tuh. Kalau Akhirnya. butuh coklat ya. Kalau butek tuh coklat. Sampai minus. Kalau itu di Indonesia. Mami gimana Mi kabarnya Mi? Dingin. Iya. Hari ini kita full moon. Yeay. Enggak lah, belum Bulan full purnama. moon, masih 3/4 itu belum full. Retak. Ntar kita lihat lewatin mana aja ya. Nah, ini kapal yang kita pakai nih namanya Bato Muche. Di depan kita ini ada langit biru-biru galau. Bukan filter ya ini. Ini beneran warna aslinya. Rasanya kayak mimpi yang dulu cuma ada di kepala, sekarang kejadian beneran. Kita inget dulu cuma bisa nonton YouTube orang-orang jalan ke Paris. Sekarang, puji Tuhan, kita udah bisa ngerasain sendiri. Bisa duduk di tepi Seine, bisa jalan-jalan di kota Parisnya, di tengah angin sore yang semriwing dan dingin banget. Langit yang cantik banget kayak habis pakai skincare mahal nih. Rasanya pengen peluk satu-satu terus bilang, "Woi, kita di Paris, men." Jadi, makasih ya Tuhan udah kasih kesempatan sampai ke titik ini. Dan buat teman-teman yang mimpi kesini juga jangan nyerah ya. Kita doain semoga kalian juga bisa ngerasain momen kayak gini. Karena percaya deh, nikmatin senja di Paris itu rasanya kayak hati dipeluk pelan-pelan. Terus usaha, terus doa, terus kumpulin tabungan, siapa tahu tahun depan kamu yang duduk di sini. Sambil bilang dalam hati, "Finally I made it." Sambil perjalanan pulang, kita kan ceritanya mau ke stasiun Charles de Gaulle. Nggak taunya ini di depan Arc de Triomphe. Tuh. Arc de Triomphe. Jadi ya udahlah, sekalian kita foto-foto dulu di sini. Nah, sekarang kita udah sampai di Arc de Triomphe. Jadi ini adalah bangunan
sejarah juga ya yang ada di Prancis. Jadi Arc de Triomphe ini nih salah satu monumen paling terkenal di Paris karena simbol kemenangan ya, simbol kemenangan serta sejarah Prancis. Nah, ini tuh bangunan dibangun atas perintah Napoleon Bonaparte dulu di tahun 1800-an lah. Tapi sayangnya waktu bangunan ini jadi Napoleonnya udah nggak udah nggak bisa lihat soalnya udah nggak berkuasa. iya, karena dia udah nggak berkuasa karena bangunan ini dibangunnya 30 tahun ya, 30 tahun lamanya. Terus ini adalah salah satu gerbang kemenangan katanya, kemenangan Prancis. Jadi kayak simbol kemenangannya mereka. Waktu perang Austerlitz ini nih adalah sejarah gerbang kemenangannya warga Prancis gitu. Banyak fakta unik ya. Salah satunya ada terowongan rahasia yang bisa menghubungkan kita ke si Arc de Triomphe ini. Soalnya posisi gerbangnya itu ada di tengah-tengah bundarannya kota Prancis. Jadi nyebrang itu tuh agak bahaya sebenarnya ke sana. Jadi si gerbang ini nih ngebangun terowongan rahasia. Terowongannya ada di sebelah kita tuh. Ada di sini nih, jalan masuknya ke situ tuh. Di situ nanti turun ke bawah. Terus nanti kita nyampainya ada di tengah-tengah situ. Ada di tengah-tengah sana. Gitu itu. Terus kalau fakta unik lainnya kita bisa naik ke atas situ. Jadi di atas situ tuh ada 280 anak tangga. Jadi kalau nanti kita bisa sampai di atasnya itu tuh satu kota Prancis tuh bisa kelihatan. Bisa ngeliat Menara Eiffel juga dari situ. Itulah fakta unik tentang Arc de Triomphe. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be.